I know you giving the best you can for the match. Tim nasional muda kita sangat baik, ya, sangat baik. Kita Piala AFF tahun ini benar-benar punya cerita tersendiri. Ya, entah publik yang makin sadar atau emang gak ada perubahan, tapi Piala AFF kini benar-benar dianggap sebagai turnamen tarkam. Tentu masih teringat jelas gimana ringan kakinya pemain Myanmar yang nyelengkat kepala Arhan Kakak, atau tindakan membahayakan dan tolol dari pemain nomor 2 Myanmar ke Marcelino. Sesuatu yang kemudian ditanggap serius oleh PSSI, di mana Pak Arik beserta Pak Arya sepakat sangat kecewa dan marah atas beragam tindakan kasar yang terjadi. Harus diakui, setelah kita semua terbiasa melihat Indonesia tampil di level tertinggi Asia, lalu mendadak disuruh melihat lagi turnamen di Piala AFF, rasanya jadi aneh gimana gitu. Ya, standar tinggi yang selama ini udah terbentuk seketika runtuh ketika melihat permainan di Piala AFF. Memang untuk Indonesia, tim ini masih terbilang baru, sehingga wajar kalau masih banyak kesalahan. Tapi yang jadi sorotan adalah gaya main tim-tim ASEAN yang modelan tarkam seperti nggak pernah berubah dari masa ke masa. Terlebih turnamen Piala AFF yang gak masuk kalender resmi FIFA, tapi hasil dari laga masih masuk perhitungan ranking FIFA, lantas membuat negara-negara ASEAN merugi, terutama timnas Indonesia. Ya, imbas hasil kurang memuaskan di ajang yang katanya bergengsi ASEAN ini, skuad Garuda justru melorot 2 peringkat di ranking FIFA, di mana per Kamis 19 Desember ini Indonesia berada di peringkat ke-127 dunia. Tentu penurunan ranking yang dialami oleh Indonesia ini suka tak suka juga membuat para pemain dirugikan karena tampil di Piala AFF. Ya, gimana enggak? Dengan adanya para pemain di ajang kelas ASEAN ini, mereka sedikit banyak juga kehilangan kesempatan mendapatkan menit bermain di klubnya, terutama para pemain abroad yang harus pulang demi ajang ini. Sebut saja seperti Marcelino Ferdinand. Marceng bergabung dengan klub divisi Championship Inggris Oxford United pada Agustus lalu, di mana ia pun sempat kesulitan mendapatkan tempat ke tim utama, tapi belakangan Marcelino mulai masuk ke dalam daftar pemain meski hanya duduk di bangku cadangan. Tapi karena harus bergabung dengan TC Timnas Indonesia, Marceng pun harus absen dari skuad Oxford, yang mana hal itu tentu melepaskan kesempatan Marcelino untuk bisa bermain di divisi Championship. Ya, selain kehilangan kesempatan bermain di klubnya masing-masing, para punggawa yang tampil di AFF juga sangat beresiko untuk mengalami cedera. Terlebih, ya seperti yang kita tahu, AFF ini udah kayak sepak tarkam yang mainnya serba ngawur. Jelas kalau ada pemain yang mengalami cedera di ajang ini, mereka pun mau tak mau bakal memperpanjang absennya di klub, yang mana juga membuat mereka kian merugi dalam karirnya. Nah, tak berhenti sampai di situ, buruknya AFF ini juga makin-makin karena penerapan teknologi VAR untuk pertama kali justru memunculkan berbagai kontroversi. Ya, VAR di Piala AFF 2024 dianggap tidak bisa menjadi solusi paten terhadap sebuah momen. Lamanya waktu pemeriksaan dan kurangnya transparansi menjadi keluhan utama dalam masalah ini. Media lokal Thailand Daily News juga menyoroti penggunaan VAR di ajang ini dengan menyebutnya VAR ala Piala AFF itu gila. Di mana mereka pun juga mencatat bahwa penerapan teknologi ini lebih banyak menimbulkan kontroversi. Ya, sistem VAR di Piala AFF edisi kali ini menggunakan pihak ketiga dan tidak memanfaatkan sumber daya yang ada di negara tuan rumah, di mana pada babak penyisihan grup hanya tersedia 10 kamera untuk setiap pertandingan, sementara pada babak semifinal jumlahnya meningkat menjadi 12. Namun jumlah ini dianggap tidak cukup untuk memastikan keputusan yang benar-benar akurat, sebab meskipun penerapan VAR adalah langkah maju untuk meningkatkan kualitas dari pertandingan, tapi berbagai kekurangan dalam implementasinya justru malah menimbulkan masalah baru.
Apalagi keanehan lainnya soal VAR di Piala AFF 2024 juga terjadi di partai Timnas Indonesia versus Vietnam di Stadion Fitri, di mana VAR untuk laga tersebut direview dan dikontrol dari Malaysia, bukan di Puto Stadion Fitri, Vietnam. Tentu normalnya review VAR dilakukan di ruangan khusus yang ada di stadion tempat menyelenggarakan laga tersebut. Namun dalam pertandingan ini review VAR justru dilakukan di Malaysia, mengingat ada permasalahan instalasi dari VAR yang akan digunakan pada laga tersebut. Tentu menilik ini semua, ya maaf, bobroknya AFF dari masa ke masa seharusnya membuat Federasi Asia Tenggara dapat berbenah buat meningkatkan kualitas dari ajang yang digadang paling bergengsi di ASEAN ini. Tapi meski dengan kondisi seperti ini pun, Coach Shin Tae-yong tetap optimistis timnya dapat melaju ke semifinal Piala AFF edisi kali ini, di mana dengan koleksi 4 poin di posisi kedua klasemen sementara grup B dari 3 pertandingan, 3 poin di bawah Vietnam dari 3 pertandingan dan mengoleksi poin yang sama dengan Myanmar di posisi ketiga, Shin Tae-yong tetap yakin dirinya dan Indonesia akan berlaga di babak semifinal. Benar, kemenangan atas Filipina pada laga terakhir di Stadion Manhang Solo pada Sabtu 21 Desember kemungkinan akan membuat Indonesia lolos menemani Vietnam yang kemungkinan besar pula menjadi pemuncak klasemen akhir. Tentu melihat ambisi itu di pertandingan terakhir nanti, tidak ada alasan lagi bagi Coach Shin Tae-yong untuk tidak menurunkan susunan pemain terbaiknya. Apalagi sebagai pelatih dengan label Piala Dunia di buku catatan sejarahnya, 3 pertandingan di ASEAN Cup pastinya sudah cukup bagi Coach Shin buat menilai secara jeli kualitas pemainnya, baik bagaimana skill mereka, bagaimana visi bermain, ketahanan fisik, hingga siapa-siapa yang mentalnya kurang. Ya, terlepas dari turnamen terkam antar ASEAN itu, Indonesia sendiri juga tetap fokus buat mempersiapkan diri di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, jelang laga Maret nanti pun AFC selaku Federasi Sepak Bola Asia menyampaikan kabar baik buat Indonesia, di mana laga Timnas versus Bahrain pada 25 Maret nanti bakal tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, hal itu disampaikan oleh Pak Erick Thohir setelah bertemu langsung dengan Sekretaris Jenderal AFC Datuk Windsor John untuk membahas soal lokasi duel yang dijadwalkan berlangsung Maret nanti. Ya, kemarin sudah disampaikan Sekjen AFC bahwa pertandingan lawan Bahrain tetap di Indonesia. Kata Erick Thohir kepada awak media di Jakarta Kamis 19 Desember kemarin. Dan dengan ini kita semua bisa bernapas lega usai berbagai kerewelan Bahrain beberapa waktu lalu. Sekarang ini yang jelas bagi timnas Indonesia, kemenangan melawan Bahrain sangat penting untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Semangat Garuda!